pembukaan nih. Oh iya, pembukaan lupa, Cuk. Halo semuanya, balik lagi ke apa sih ini channel kami Sekilas Obrolan dengan tema Mari Manajemen Risiko. Itu bab berapa sih ya? Gue lupa, Cuk. Bab terakhir kayaknya, apa kelima? Kelima kayaknya sih, satu lagi bab terakhir. Ini udah di bab kelima ya. Keren juga sih, udah berapa hari gue kejadian begini, ini udah berapa? Kemarin udah 2, sekarang udah 1. Udah berapa? Nah di apa ya, materi kelima ini apa sih kita bahasnya CBA. Jadi itu apa sih? Cost benefit analysis, cost benefit analysis apa sih? Sebenarnya ya dia yang dikeluarkan untuk resiko yang terjadi lah. Apapun resikonya itu ya semua butuh biaya, tapi perusahaan tidak ingin mengeluarkan biaya apapun sebisa mungkin. Kayak semuanya juga sebenarnya bisa mungkin kan nggak ngeluarin biaya, makanya cost benefit ini tuh untuk dilihat lah kerugiannya berapa, terus juga untuk lebih ke arah duit sih, tetap ujungnya duit ya. Gue juga jujur aja ya, kita berdua tuh kurang tahu ya kalau CBA, karena walaupun kita udah baca mungkin kita yang goblok ya. Kita tuh juga udah baca, cuman apa ya, bukan lu pasti kurang paham dengan CBA ini, makanya kita nggak nyediain hitungan kan, terus salah. Karena cost benefit ini hitungannya banyak sih, untuk kerugian yang keluar, barangnya diganti apa enggak, kerusakan apa yang terjadi tuh banyak. Makanya kita juga kurang paham dan kurang ahli untuk hal ini, jadi kita lebih ke arah ya dasarnya aja lah. Tujuannya CBA tuh buat apa sih? Tujuan CBA tuh buat memahami dampak ekonominya, terus dampak yang ditimbulkan lah dari sebuah kerusakan yang terjadi. Makanya CBA ini ada dihadirkan, atau sistem ini tuh, teori ini tuh dihadirkan untuk kita buat bisa ngitung lah apa sih kerugiannya, harus berapa sih yang dikeluarkan, juga harus begitu adanya dah. Bingung juga gue bahasnya, tak salah deh. Ini bener juga tuh. Nah, CBA itu kan dari namanya aja ya. Buat sponsor ya, tentang suatu penilaian data tentang kerugian, tentang untungnya berapa, tentang masuk dan pengeluaran dari data yang ada ya kan. Terus pengumpul data itu gimana sih caranya sih? Kayak dengan menghitung biaya, terus juga memanfaatkan penilaian risiko. Selain itu juga kita kan juga dari CBA itu juga menganalisis risiko ya, untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang bakal terjadi ke depannya. Ya, berapa sih yang duit yang bakal kita keluarin kalau misalnya risiko itu terjadi? Juga sih buat ini sih, buat pengusaha masalah juga sih. Ya itu masalahnya, kalau duit harus keluarin banyak ya juga nggak jadi lah. Nggak kelar itu masalahnya. Masalahnya di situ. Nah untuk CBA mungkin segitu kali ya. Nah kita lanjut aja nih yang paling gampang ke pendekatan pemecahan masalah alternatif ya. Ini solusi jatuhnya. Sosial alternatif aja sih kalau terjadi resiko apapun itu. Nah pendekatan ini tuh bertujuan untuk lebih ke arah orang-orangnya. Sorry gara-gara gatel tuh, gerah di sini tuh nggak ada asli. Kita seminggu ya begini terus baju nih terus bau deh tuh. Pendekatan itu lebih ke arah ini. Mungkin nanya sekitar banyak korban, orang itu pendekatan masalahnya. Jadi dicari tahu lah, identifikasi dulu lah. Masalah itu terjadi karena apa gitu. Masalah itu ada karena apa itu ya. Makanya kita udah pernah begini. Tapi cek ribu tuh. Terus juga teknik identifikasi resikonya juga seperti apa, diskusi lah segala macam. Jadi bingung sebenarnya. Masalahnya nih bab 5 ini paling pendek loh. Jujur aja dari bab sebelumnya tuh cuma dua materi 10 ya kan, ini dua banyak tuh, kayak 6, 10 itu banyak. Apakah ini penting makanya 2 atau gimana tuh ya? Sebenarnya CBA nya yang penting sih sama pendekatan ini. Dua ini sebenarnya penting untuk musyawarah sebenarnya sih, untuk hal musyawarah itu sendiri sih. Makanya CBA untuk duit, alternatif ini sih, pemecahan alternatif ini untuk masalah aja, alternatif yang ke duit maksudnya. Benar, betul lah, lebih asli itu sih. Itu gimana sih kan, ini udah bingung kan mau bahas apa lagi, kalau dua materi doang. Satu itu ya. Kita mau nanya penonton, mau nanya kita nggak ngeles. Tapi kita ngeles lah juga, ngeles sambil goyang-goyang, ngeles parah woy. udah mandi lumpur aja lah.
nih bilangnya gue ngantuk tidur aja karena kita syuting tuh selalu pagi subuh itu kita selalu syutingnya udah jam segitu karena ini emak gue udah marah-marah mulu nih karena uangnya dipakai buat kayak gini nih mana aduh pusing dah pokoknya dah. Terus kayak kita kembali lah ke topik lah. Iya, ke materi lah itu. Sebagai bukan alternatif tuh pasti ada penilaian dan penilaian ini tuh selalu dengan menggunakan matriks karena manajemen resiko itu tidak lepas dari matriks ya. Dan matriks itu banyak, mungkin dari 3 bagian 3 kotak gitu, 3, 4, 5 sampai mungkin 12 kotak kan, ini lupa tuh itu banyak. Terus juga biaya manfaatnya harus ada. Kalau misalnya ngeluarin duit tuh ada nggak sih ininya, benefitnya ada nggak sih hal yang harus emang ini harus biaya ya paling kecelakaan sih. Kalau biaya ya kecelakaan yang emang orangnya nggak langsung tinggal pusing kan. Lanjut kan Mungkin dari CB ini emang mungkin karena dua materi mungkin penting kali ya, tentang data-datanya, dari juga dengan risiko juga kan ini kan juga sangat berperan penting juga kayak di bagian industri ya. Ya kenapa begitu ya? Karena ya dua materi doang cuy. Ini penting harusnya sih. ini mau ngapain kita cok 2 materi cok, bingung mau ngapain itu juga. Masih contohnya sulit masalahnya ya, mungkin ngerti juga itu kalau itu pakai salah aja sih. Mungkin butuh asupan nih dari kita berdua. Sulit susah ya kalau gue ngerokok. Iya Maaf ya penonton. maaf nih ibu dosen, kesalahan kita karena kita tuh dari pagi ngajarinnya. Iya. Jadi ya cengoknya ada ngantuk memang, bukan pada cengok-cengok hal lain. Nih masalahnya kameramen kita udah turun nih, saking capeknya udah turun deh. Dia seminggu 2 minggu ini tuh ngerjain dari pagi belum juga dia ngedit tuh. Aku takut aja gue jadi manajemen resikonya gini. Risikonya tinggi dong gitu, skala besar ya. Kita gini aja deh, daripada kita bingung kan, kita ngobrol aja lah, ngobrol santai lah. Karena materi cuma 2 terus gue mau ngomong apa lagi nggak ada, udah doang. Mau bilang juga bingung masalahnya. Kita nanya aja kali ya ke kameramen, karena kameramen ini kan masyarakat paling patuh ya, paling patuh nih masyarakatnya nih. Kameramen, aduh, kan ya? Ya, pokoknya kameramen, aku juga bingung ya. Jadi bingung sama diri gue sendiri bro. Coba gue mau nanya dong, kameramen, menurut lu pendapatan lu sama risiko lu yang lu terima tuh sebanding gak sih? Pendapatan dengan resiko Iya. yang sebanding ya nggak bisa dibilang sebanding juga sih, karena ada kurang ya ada lebihnya juga. Iya, Kurang lebih kurang-kurangan. iya. Soalnya kayak gimana ya, kayak dalam hal kayak pengantaran gitu ya, misalnya ekspor impor, kita terjadi closing gitu misalnya, itu kita yang kena denda. Tapi kalau misalnya nggak terjadi apa-apa ya kita aman-aman aja. Iya, kan? Darda kita face reveal nih belum ya? Materi. Ini ya 2 hari setelah dari ini. Masyarakat kita kasih tahu kayak gimana sih? Ini muka kameramen kita nih yang Kita paling tampan kalau nggak jelek. Mau ngomong apa lagi gue ya? Podcast kali ini kayaknya lebih singkat nih. Iya, singkat banget nih sih. Ini bukan podcast kali ini. Mungkin gue mau nanya lagi dong ke kameramen nih. Apa tuh? Menurut lu perusahaan lu kan punya data ya? Kurang tuh. Dia belum ini tuh. Belum kasih asupan. Oh, kasih dulu lah buat penonton. Tuh, ini. Ini bukan apa ini? Bukan endorse. Ini bukan endorse, kita nggak ada endorse, coba baru YouTube baru cok. Semoga dapet endorse masuk lah ya. Boleh lah dari Pampers nih, Forex lah. Ntar granita lah Boleh, boleh. Nah, Ya sedusa aja sih cukup lah. ya 1 truk lah ya, nggak usah. Sebanyak banyak satu dusa aja. Ini kayak tuh. Ya, jadi teman-teman sekalian, mohon maaf ya kalau kita cuma bentar ya.
Gue juga nggak tahu loh orang peduli apa kagak sama kita juga bingung masalahnya mau bahas apa. Soalnya materi cuma segini doang. Itu gue kena distract ya. Soalnya udah kena dolar sendiri sih. Gue juga bingung. Kembali lagi lah ke topik mungkin. Gimana nih, gue mau nanya nih buat penyiraman kita. Menurut lo, kan lo kan pasti punya data ya perusahaan ini. Apa maksudnya bos lo pasti punya data kan? Iya. Itu datanya itu lebih banyak kerugiannya atau untungnya? Dan kalau misalnya rugi, gimana cara bos lo tuh ngatasinnya sih? Dalam hal apa nih? Kan kalau perusahaan gua ya itu kan biasa transportasi untuk kayak mobil trailer gitu ya. Bagian terakhir berarti. Iya. Sekarang jadi tuh kalau buat kerugian sih paling kerugian di transportasinya sendiri. Tapi kalau misalnya kerugian kayak barangnya itu kayaknya jarang deh. Transportasinya kenapa tuh? Apakah mesinnya rusak atau butuh? Nah mungkin kendala di ban. Paling sering tuh kendala di ban kalau biasa transportasi. Nah kalau misalnya soal pengantaran paling kayak kontainernya ditolak tuh, itu kan rugi tuh kita. Kontainer ditolak apa karena rusak atau karena apa itu bisa. Tapi kameramen kita nggak pernah ditolak dari kehidupan. Wah, Cuma ditolak sama masyarakat aja. Kalau sepatu ya sindiran aja sebenarnya sih, bukan hal yang paten, sindiran aja. Ya, gue juga bingung sih mau ngomong apa lagi ya. Mungkin udah kali sih. Podcast kali ini bukan podcast ya, itu pembelajaran aja sih. Pembelajaran kali ini kayaknya cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bingung juga mau ngapain. Jadi ya kita akhiri aja lah video ini lah ya kan. setuju. Cuma buat kita ini video-video gabut jatuhnya ya, buat dua materi gabut ini aja. setuju. Jadi ya jangan lupa komen lah, tanya-tanya. Ini video ini khusus untuk lo orang buat nanya-nanya dah. Buat lo nanya-nanya. Yang harus ditanya buat CBA. Berapa aja dah. Yang penting lo komen, sama like, sama subscribe karena itu ngebantu kita masyarakat Indonesia untuk lebih baik lagi dalam membuat video. Memang kalau di sini ada udutnya, jadi karena kita sudah ngantuk sebenarnya sih. Jadi cukup dari sekian dari podcast kami. Dari apa? Podcast sekilas obrolan, dan juga di tema kali ini adalah mari manajemen resiko. Sekian dan terima kasih. Dadah.